semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita harus mengenali bagaimana konsep dasar uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Uji one way ANOVA adalah analisis of varian, bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Alternatif dari uji one way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis apabila data tidak berdistribusi normal. Dan syarat dilakukannya uji one way ANOVA ialah: yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen; yang kedua, variabel faktor bersifat nometrik ataupun data kategori; yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal; yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen; yang kelima, skala pengukurannya interval ataupun rasio; dan yang keenam terakhir, jenis data yang digunakan adalah numerik dengan kategorik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Di sini dikatakan suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko buah Cirem Manis dengan tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan dengan tujuan untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan buah apel? Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga buah tersebut? Dan yang ketiga dan terakhir, buah mana saja yang penjualannya sama? Baiklah, selanjutnya data penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan. Penjualan di toko buah Cirem Manis bisa kita lihat bersama-sama jumlah data tersebut dalam kurun waktu 12 bulan. Baik, selanjutnya kita akan melihat penjualan di toko buah Cirem Manis, salak, jeruk, apel pada kurun 12 bulan. Pada salak dan pada jeruk dan pada apel dalam kurun waktu 12 bulan. Sebentar kita tunggu teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat kode buah 1 pada salak. Dan yang kedua pada jeruk. Dan yang ketiga pada apel. Untuk memudahkan menggunakan APK SPSS, kita bisa melihat keterangannya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS membuat variabel view. Di name saya isi variabel X dan variabel Y. Dan di desimal saya mengisi angka 0. Dan di variabel Y saya mengisi angka 0. Dan di label saya mengisi variabel X itu dinamakan dengan buah. Dan di variabel Y pernamakan dengan penjualan. Maaf teman-teman, penjualan. Selanjutnya di value variabel X. Di value saya buat angka 1. Lalu di label salak. Lalu add, dan di value angka 2, lalu di label jeruk, lalu add, dan selanjutnya value di angka 3 dan di label apel, lalu add, lalu OK. Baiklah, itu tadi merupakan tutorial membuat variabel view. Selanjutnya kita akan membuat data view menggunakan APK SPSS.
Baiklah, berikutnya adalah tampilan dari data view. Selanjutnya kita akan mengcopy paste kode buah penjualan untuk membuat data view. Pertama kita copy, klik kanan, lalu copy, lalu selanjutnya kita paste, klik kanan. Baik, bisa kita lihat data view dari Mixer Excel. Dari Mr. Excel yang sudah tersajikan, bisa kita lihat sudah diinput data semuanya. Lalu kita untuk menguji, menganalisis, kita pilih Analyze, lalu Descriptive Citation, lalu Explore, lalu buah kita buat di Factor List, dan penjualan kita buat di Dependent List, lalu Plots, lalu kita checklist normality plots with test, lalu klik OK. Baiklah, kita tunggu sebentar sampai output Explore muncul. Baik, sudah muncul pada output Explore, bisa kita lihat. Baiklah, di sini kita akan fokus ke test of normality. Baiklah, selanjutnya saya akan mengcopy tabel test of normality untuk dipindahkan ke PPT selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Di sini dikatakan yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Baik, selanjutnya dasar pengambilan keputusan uji normalitas dalam test of normality. Di sini kita memfokuskan ke tabel yang berjudul Shapiro-Wilk, dan adapun analisis output SPSS yang diambil terbagi menjadi 3. Yang pertama, buah salak, nilai signifikasi sebesar 0,166 lebih besar dari 0,05, dan yang kedua buah jeruk, nilai signifikasi sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05, dan yang terakhir buah apel, nilai signifikasi sebesar 0,753 lebih besar dari 0,05. Dan kesimpulan yang didapat ialah data berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 lebih besar menjadi 0,05. Selanjutnya kita akan lanjut dengan uji one way ANOVA dengan SPSS. Selanjutnya analisis. Selanjutnya kita pilih compare means. Lalu one way ANOVA. Lalu dapat tampilan seperti berikut, dan variabel X ataupun buah kita letakkan di bagian faktor, sedangkan penjualan ataupun penjual variabel Y di dependent list. Selanjutnya kita memilih post log, lalu kita memilih 2K SB, lalu klik continue. Kita klik continue, lalu selanjutnya option, lalu kita bisa klik descriptive dan homogeneity of variance test, lalu kita bisa klik continue, lalu selanjutnya klik OK, lalu kita tunggu. Nah, sudah muncul uji one way. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama tabel deskriptif, yang kedua test of homogeneity, lalu ANOVA, dan tabel 2KB. Dan dari beberapa tabel tersebut sudah saya pindahkan ke dalam slide PPT. Baiklah, selanjutnya di sini ada dasar pengambilan keputusan uji homogenitas.
terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen ataupun varians data sama. Dan yang kedua, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen ataupun varians data berbeda. Baiklah, selanjutnya hasil output SPSS uji homogenitas. Di sini kita bisa fokus ke tes homogeneity of variance, yaitu signifikansinya itu 0,875, bisa kita lihat bersama-sama. Dan adapun analisis output SPSS, yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ataupun 0,875 lebih besar dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa varian data adalah homogen. Baik, selanjutnya pedoman uji one way ANOVA bisa kita lihat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika nilai signifikasi two-tiered lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Dan yang kedua, jika nilai signifikan two-tiered lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Dan selanjutnya di sini menginterpretasi hasil output SPSS. Bisa kita lihat hasil signifikansinya 0,031. Dan adapun analisis output SPSS ataupun ANOVA berdasarkan tabel yang kita bisa lihat di atas ataupun ANOVA, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ataupun 0,031 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan yang kita dapat, rata-rata penjualan ketiga diketahui buah tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan tabel deskriptif, yaitu kita di sini, mohon maaf sebelumnya saya tidak membold, di bagian kita berfokus ke min. Bisa kita lihat rata-ratanya. Dan adapun analisis output SPSS di deskriptif, yang pertama, rata-rata penjualan buah salak sebesar 337,50. Dan yang kedua, rata-rata penjualan buah jeruk sebesar 538,33. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan buah apel sebesar 404,17. Dan adapun kesimpulan yang kita dapat ialah rata-rata penjualan tertinggi adalah buah jeruk, yaitu sebesar 538,33 buah. Baik, selanjutnya itu ke penjualan ataupun 2KB. Di sini kita bisa fokus ke subset for alpha. Bisa kita lihat teman-teman. Dan adapun analisis output SPSS ataupun 2K. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan buah salak dan apel, maka bisa diartikan bahwa penjualan buah salak dan apel secara signifikan adalah sama. Dan yang kedua, pada subset 2 terdapat data penjualan buah apel dan jeruk, maka bisa diartikan bahwa penjualan buah apel dan jeruk secara signifikan adalah sama.